Dagger Team 1, are you seeing this? There's some kind of disturbance here. Halo rebaners bucin dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana? Masih suka takut tidur sendirian? Hai. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Spectral yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Nick Matthew dan dibintangi oleh James Bechdel. Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung saja karena nanti sore saya akan menghadiri meeting dengan abang saya yaitu John EQ7. Oke, langsung saja simetriskan posisi rebahan, cari tempat tersantai, selamat menonton dan ini dia. Di perbatasan Eropa Timur telah terjadi pemberontakan untuk melesirkan seorang penguasa yang telah menguasai kota di sana selama bertahun-tahun, di mana tentara khusus Amerika diturunkan untuk membantu mengevakuasi warga sipil yang berada di sana. Namun dari beberapa tim yang diturunkan hanya tersisa satu prajurit yang selamat. Dan yang menarik perhatian di sini adalah kacamata yang dipakainya. Kacamata tersebut bersama hyperspektral yang berasal dari kata spektrum, di mana kacamata ini mampu melihat cahaya dengan spektrum lebih jelas, dan itu digunakan agar pasukan militer bisa melihat seperti night vision atau kegelapan, namun dengan kemampuan menangkap lebih tinggi. Saat bala bantuan dalam perjalanan, si prajurit memutuskan untuk mengamankan area di sana, dan dia menemukan beberapa mayat warga sipil yang tewas dengan kondisi mata putih, tubuh kaku, tapi tidak terdapat bekas luka sedikit pun. Hingga saat dirinya masuk ke sebuah lorong gelap, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan putih yang dianggapnya sebagai gangguan pada kacamata tersebut. Tetapi saat sosok putih itu semakin mendekat, si prajurit pun tiba-tiba terhempas hingga akhirnya tewas dengan kondisi sama seperti warga sipil lainnya. Dagger Team 1, are you seeing this? There's some kind of disturbance here. Lantas, apakah itu? Pocong atau kuntilanak atau tukang parkir? Inilah Spectral. Cerita akan berfokus pada sosok ilmuwan jenius bernama Klein, di mana si Klein ini adalah pengembang senjata militer di Departemen Pertahanan Amerika yaitu DARPA atau singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency. Dan bagi kalian yang belum tahu, jadi kalau di Amerika mereka itu punya semacam departemen khusus untuk membuat dan mengembangkan teknologi-teknologi baru, di mana alat-alat canggih tersebut nantinya akan digunakan dan diaplikasikan oleh para militer di sana. Keren kan? Dan ternyata yang menciptakan kacamata hyperspektral itu adalah Klein sendiri. Tidak hanya itu, Klein juga menciptakan berbagai alat yang digunakan oleh para militer, diantaranya baju Templar, drone, pelacak otomatis, dan lain-lain. Pada adegan ini, Klein sedang mendemonstrasikan penemuan terbarunya berupa senjata semacam sinar plasma yang bisa menembus berbagai material dengan cara memanaskan suhu sehingga senjata tersebut tidak menimbulkan kebisingan saat digunakan. Hingga saatnya ia mendapatkan panggilan bantuan bahwa kacamata hyperspektralnya menangkap semacam gangguan aneh sehingga Klein harus pergi ke sana untuk menjelaskan apa itu. And they're seeing things. Look, you invented these goggles to keep our guys safe. Sampai di sana, Klein pun langsung disambut dengan hiruk-pikuk tentara militer dan diajak ke sebuah ruangan untuk dijelaskan tentang masalah yang sedang mereka hadapi. I can tell you we need answers fast. Saat melihat rekaman penampakannya, Klein pun bisa menyimpulkan apa itu karena perlu tes langsung untuk melihat keasliannya, karena dia takut bahwa itu hanyalah sebuah foto editan Photoshop yang dibuat agar viral di medsos. Mereka pun menjelaskan bahwa para korban itu tewas dengan kondisi organ dalam membeku, mata putih, kulit terbakar, dan berkarat. Mitos warga lokal mengatakan bahwa itu adalah perbuatan hantu perang di mana arwah para korban perang penasaran dan sengaja bergentayangan untuk melampiaskan dendamnya semasa hidup. Tapi sekali lagi itu hanyalah sebuah mitos dan Klein tidak begitu saja percaya karena
dibutuhkan observasi untuk membuktikan apa itu cerdas. Para ahli di sana pun membuat hipotesis bahwa itu adalah perbuatan musuh yang menggunakan semacam pakaian dengan teknologi kamuflase, dan penyebab kematian para korban bisa jadi disebabkan oleh sebuah senjata kejut semacam listrik dan beberapa alat canggih lainnya. Sekali lagi, klien tidak ingin menyimpulkan sebelum ia mengetahuinya secara langsung, dan jika ingin bantuan dari klien untuk mengetahui apa itu, mereka harus mengizinkannya untuk ikut ke lapangan untuk mengujinya. I brought this from DARPA, hyperspectral camera. Can you mount this thing on a Delta vehicle? I don't see why not. Dengan tangannya sendiri, klien pun mencopot senjata di mobil milik para tentara dan memasang kamera hyperspektral yang dibawanya, di mana hyperspektral kali ini memiliki daya tangkap yang lebih tinggi dan lebih canggih dari kacamata yang pernah dibuatnya. Hal itu tentu membuat sedikit pertentangan dari beberapa pasukan di sana, di mana klien diintimidasi oleh beberapa tentara sebelum seorang sersan muncul dan mengatakan bahwa mobil tentara tersebut ternyata adalah hasil ciptaan dari klien sendiri. Seketika mereka semua terdiam. Tak lama muncullah seorang pemimpin bernama Mayor Session, di mana beliau nampak tak terlalu menyukai keberadaan klien di sana karena menganggap mengganggu misi mereka di lapangan. Make sure your equipment is top notch this time. Namun si sersan merupakan teman lama klien mencoba untuk membuat klien sabar dan tetap fokus pada tugasnya. Dan klien pun sebenarnya cukup santuy menghadapi itu semua. Hingga tibalah waktunya terjun ke lapangan, mereka semua pun di briefing sebelum akhirnya berangkat menuju ke lokasi. Sesampainya di perbatasan, kita bisa melihat bahwa kota tersebut seperti kota mati yang sangat mengerikan. Alright guys, we're coming into the abandoned zone. Expect a heavy insurgent presence. Saat mereka sudah masuk ke sebuah gedung, tim pun langsung menyebar dan tetap siaga akan bahaya. I've got an insurgent body here. Alessio here. Moving to the 5th floor. Hingga mereka menemukan sebuah bak mandi yang tertutup. Mayor Session pun memutuskan untuk membukanya. Dan ternyata itu adalah prajurit dari tim lain yang masih hidup, dan dengan ketakutan dan sedikit depresi, prajurit itu pun mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang mengerikan, di mana hal itu sangat bertentangan dengan akal pikiran dan menyebabkan semua anggota timnya mati. I've seen it. This is the opposite of God. Sementara itu, tim lain pun terlihat sedang memeriksa lantai atas, di mana akhirnya mereka menemukan sosok itu. Nothing's there, guys. I'm standing right here. Klien dan si sersan berada di mobil pun menyuruh tentara itu untuk menembaknya, namun ternyata peluru tersebut justru menembusnya, hingga akhirnya fenomena itu terjadi lagi ketika prajurit tersebut dihantam dan tewas dengan mata putih dan kulit terbakar. Mengetahui tim yang berada di lantai atas sudah tewas, sersan pun memerintahkan mereka untuk menggunakan senjata baru untuk melumpuhkan target tersebut. Tapi lagi-lagi serangan fisik tak mempan terhadapnya. Melihat bahwa hal itu sudah di luar kendali, klien pun meminta sersan dan si wanita CIA ini untuk menyuruh mereka kembali, tetapi mereka tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Dan saat sudah banyak korban berjatuhan, barulah mereka sadar bahwa pasukan harus segera kembali ke mobil. Bukannya nurut sama si klien dari tadi. Saat target mengikuti mereka keluar, klien dengan cepat menggunakan kamera hyperspektralnya untuk merekam kejadian itu. Dan betapa kagetnya dia saat melihat bahwa target tersebut nampak seperti seorang manusia yang melihat tepat ke arahnya. Serem. Mengetahui klien sedang dalam bahaya, si sersan pun keluar dan justru harus menjadi orang pertama mati karena mendapatkan honor yang lebih rendah dari klien sang pemeran utama. Dengan cepat mereka kabur dari sana, tetapi mobilnya mengenai ranjau hingga meledak dan tak bisa lagi dipergunakan. Ditambah karena kejadian tadi, semua kacamata yang mereka miliki sudah rusak hilang dan sebagai hancur.
dan mereka pun tak bisa melihat target tersebut, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah kamera hyperspektral yang Klein bawa. Saat sudah di posisi cukup tinggi, mereka melihat fakta yang mengejutkan di mana target tersebut ternyata tidak hanya satu melainkan rombongan. Namun yang menarik, mereka justru menemukan kelemahan para makhluk atau target tersebut di mana mereka tidak bisa melewati gedung dikarenakan ada bubuk logam murni yang tersebar mengelilingi gedung tersebut. Tiba-tiba terdengar sesuatu di dalam gedung yang entah apa itu. Mereka pun mencoba menghampiri sumber suara tersebut yang ada di dalam ruangan, dan tiba-tiba ternyata mereka hanya anak-anak yang dimana anak-anak ini ditinggal oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Salah satu anak pun memberitahu bahwa yang menyebar bubuk logam tersebut adalah ayah mereka dan beliau tewas saat melakukan itu. Saat ditanya lebih rinci, si anak pun tidak tahu menahu tentang target gaib tersebut, tapi dia menunjukkan sebuah kertas yang dimiliki ayahnya di mana di situ terdapat gambaran sebuah lokasi yang merupakan awal muawal target gaib itu muncul. Ketika Mayor Session dan timnya sedang berunding untuk bertahan atau pergi, Klein pun mengungkapkan sebuah ide di mana mereka memiliki peluang untuk bisa lolos. Caranya dengan cara memasukkan bubuk logam murni yang ada ke dalam bom yang mereka miliki. Mungkin target tersebut tidak akan mati dengan itu, tetapi setidaknya bisa menghambat mereka untuk lari dari sana. Selagi para tim sedang membuat bomnya, Klein sendiri mengubah kamera hyperspektralnya menjadi semacam lampu sorot sehingga mereka semua bisa melihat target gaib tersebut secara langsung. Saatnya uji coba, ternyata para gaib itu tersebut sudah tepat berada di gedung sebelah dan sedang berusaha untuk loncat ke gedung mereka. Alhasil mereka pun langsung berangkat saat itu juga. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka yang membuahkan hasil bahwa bom tersebut ternyata berhasil menghambat para gaib tersebut, namun karena mereka kalah banyak, salah satu dari mereka pun harus tewas, dan pada akhirnya Klein dan kawan-kawan harus terjebak dalam sebuah bus yang berada di sana. Saat tidak ada jalan lain untuk bisa selamat, tiba-tiba datanglah beberapa tim militer yang merupakan pasukan dari tim lain, di mana mereka ternyata sudah mengetahui akan keberadaan para gaib ini. Dan hal itu dibuktikan saat salah satu tim menyoroti para gaib seperti kamera hyperspektral milik Klein. Namun itu tidak cukup menolong karena mereka pun harus tewas dibantai oleh para gaib tersebut. Saat para gaib sedang mengepur pasukan yang ada, Klein pun secara kebetulan melihat bahwa sesaat setelah makhluk itu menabrak tanknya, ternyata makhluk itu seperti merasa kesakitan karena tak bisa menembus tank tersebut. Sampai di sini Klein akhirnya bisa sedikit menyimpulkan bahwa makhluk itu ternyata memiliki beberapa kelemahan yang cukup masuk akal. Dan saat helikopter datang, Klein pun langsung melemparkan bubuk logam murni tersebut dan membuat para gaib terlihat sangat kesulitan untuk berjalan. Akibat kejadian tersebut, Mayor Session pun harus kehilangan anak buahnya dan harus menyisakan 4 orang dari mereka yang selamat. Saat turun ke sebuah lokasi penampungan, mereka pun melihat banyak warga sipil yang mengungsi di sana, dan faktanya hanya mereka lah yang tersisa. What the hell happened to base? Base got overrun. Has 20 feet of concrete and steel. Tak lama, datanglah beberapa orang dengan pesawat militer dan terlihat itu adalah sang jenderal dari markas pusat. Beliau yang masih terlihat shock mengungkapkan bahwa markas pusat diserang dan itu sebabnya mereka tidak mengirim bala bantuan untuk menjemput Mayor Session dan kawan-kawan. Karena 75% pasukan yang ada sudah tewas oleh para target gaib tersebut. Beruntung beberapa peralatan dan senjata masih bisa dibawa dan diturunkan di luar. Ketika mereka semua sedang berdebat untuk mencari jalan keluar, Klein yang selalu mendepankan berpikiran cerdas pun tiba-tiba mengatakan bahwa ia mengetahui makhluk apa itu. I know what they are. Klein pun menjelaskan bahwa hasil dari pengamatannya, ia menemukan beberapa fakta menarik tentang makhluk tersebut. Di antaranya, pertama, kita melihat mereka bisa membunuh dan menembus tubuh manusia. Kedua, mereka tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan tiga, mereka lemah terhadap logam murni dan tidak bisa menembus dinding tank yang terdapat material keramik di dalamnya. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa makhluk tersebut bukan hantu atau makhluk gaib, melainkan hanya sebuah energi yang diciptakan oleh manusia. Dengan kata lain, mereka merupakan sesuatu yang tidak alami atau buatan manusia.
manusia. Karena sejauh yang kalian tahu bahwa pocong, tuyul, kunti, sundal bolong, babi ngepet, juri-jarian dan lain-lain memiliki ability untuk bisa menembus semua benda karena sudah jelas mereka adalah makhluk dari dimensi lain. Dan dengan fakta bahwa para makhluk tadi tidak bisa menembus beberapa material, sudah pasti mereka pun terbuat dari sifat benda seperti padat, cair atau gas, dan bisa diambil kesimpulan bahwa mereka pun akan taat kepada hukum alam dan fisika, sehingga besar kemungkinan mereka dapat dihancurkan. Dan Klein tahu cara menghancurkan mereka. Dan Klein mengetahui cara membuat senjata untuk menghancurkan mereka. Dengan peralatan yang dibawa jenderal dari markas utama, Mayor Session beserta anak buahnya pun membantu mengumpulkan beberapa alat elektronik, optik, dan alat canggih lain untuk dimodifikasi menjadi sebuah senjata sinar plasma yang kita lihat tadi di awal, di mana senjata plasma yang berupa energi terfokus tersebut dapat menghancurkan makhluk tersebut dengan sangat efektif. Tak hanya itu, sebuah robot anjing pun dimodifikasi oleh Klein untuk menjadi lampu sorot bagi mereka semua. If my math is right, should break down concepts. Setelah semua selesai, tujuan mereka selanjutnya adalah sebuah lokasi yang ada di peta milik ayah si anak kecil tadi yang katanya merupakan awal muawal makhluk itu muncul. Dan belakangan diketahui bahwa lokasi tersebut adalah pembangkit listrik, di mana itu menjadi sangat masuk akal karena untuk menciptakan makhluk ini pasti memerlukan daya yang sangat besar. Hingga saatnya tiba, mereka pun berangkat ke sana untuk memusnahkan makhluk tersebut sebelum semuanya ini menjadi terlalu jauh. Terbagi menjadi 3 tim, Klein dan si wanita pun ditugaskan untuk masuk ke dalam sana dan menghentikan apa yang ada di dalamnya. Sementara itu, Mayor Session dan anak buahnya pun akan melindungi mereka dan menahan makhluk itu sebisanya. Dan saat makhluk itu muncul, mereka pun langsung menembakkan senjata itu untuk pertama kalinya. Dan ternyata itu berhasil. Dengan cepat yang lain pun turun dan langsung menyerang mereka semua. Namun karena gerakannya terlalu cepat, sebagian besar prajurit pun harus tewas dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, Klein dan si wanita pun akhirnya berhasil masuk ke dalam sana dan menemukan beberapa kotak yang berisi makhluk yang masih dalam tahap pencetakan. Dan bisa dipastikan bahwa ini adalah pabrik pembuatan makhluk-makhluk tersebut. Tak cukup sampai di situ, Klein pun menemukan sebuah ruangan di mana di situ terdapat banyak sekali makhluk yang berada dalam kotak kurungan. Dan saat melihat beberapa kosakata yang pecah di situ, dia sadar bahwa ada kerusakan yang membuat makhluk-makhluk itu akhirnya keluar dan membunuh semua orang yang bekerja di pabrik tersebut. Tak ingin membuang-buang waktu, Klein pun langsung turun untuk menonaktifkan sumber dayanya agar makhluk itu bisa lenyap untuk selamanya. Sementara itu, Mayor Session dan anak buahnya terlihat kaget saat tiba-tiba muncul beberapa makhluk yang bergabung menjadi satu dan membuat ukurannya menjadi sangat besar. Tak ingin terpesona hal itu, mereka pun langsung menembakinya. Hingga saat satu persatu personil tewas, Klein pun akhirnya bisa melepaskan kabel sumber dayanya dan berhasil menghentikan makhluk-makhluk gentayangan tersebut. It's over. Saat Klein dan si wanita masuk ke ruangan lain, mereka pun menemukan banyak box yang berisi otak matun manusia, dan Klein menyimpulkan bahwa makhluk itu dibuat dari manusia asli yang pikirannya ditransfer dan dicetak ulang menggunakan alat-alat canggih di sana. Entah siapa yang menciptakan mimpi buruk ini, tapi yang pasti Klein langsung mematikan kotak yang ada di sana dan tujuan untuk mengakhiri penderitaan mereka semua.
Setelah apa yang sudah terjadi, Mayor Shishin pun akhirnya kembali turun ke lapangan dengan keyakinan barunya bahwa jika suatu saat ia melihat penampakan hantu atau sekelebat putih, ia tidak akan percaya lagi dengan itu karena dia sudah menyaksikan sendiri bahwa semua hantu sudah musnah oleh Klein. Tamat, ending yang menjurikan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini yaitu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum membuktikan dengan mata sendiri atau dengan pemikiran sendiri. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum ada observasi atau pembuktian sendiri. Oke guys, thank you sudah menonton. Saya beserta semua jajaran paranormal di seluruh dunia mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sawadikap, sempak iritel. Oh ya, satu lagi, apapun yang terjadi jangan lupa bernapas. Kita